Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Tanpa diberikan aba-aba, Shen Yuan langsung menyerang Yang Lang menggunakan telapak tangan bergelombang. Walau mengetahui kalau dirinya dalam bahaya, Yang Lang tak mau diam saja ataupun melarikan diri. Sebab dia tahu kalau dia tidak akan bisa lari dari Shen Yuan. Oleh karena itu, Yang Lang lebih memilih untuk menghadapinya secara langsung. Yang Lang menahan telapak tangan bergelombang itu menggunakan tangannya hingga membuat Xiaoning yang berada di belakangnya terdorong jatuh ke belakang. Dan Yang Lang pun terlempar ke belakang hingga membentur pohon di belakangnya. Xiaoning langsung datang menghampiri Yang Lang yang terlihat menahan rasa sakit pada dada kirinya. Xiaoning menanyakan keadaan Yang Lang, namun dia mengatakan jika dia hanya menerima luka kecil saja. Pesan sistem muncul. Nilai energi saat ini adalah 0% dan krisis teratasi. Dalam hati Yang Lang, saking bahayanya, ternyata nilai amarahnya juga bisa terisi ulang. Tapi energinya sangat jahat, sehingga aku hampir kehilangan akal sehatku. Shen Yuan tak percaya melihat Yang Lang masih bisa bertahan setelah dia menerima telapak tangan bergelombang darinya secara langsung. Kali ini, dia benar-benar percaya bahwa Fu Gui benar-benar dikalahkan oleh Yang Lang. Shen Yuan sangatlah marah sehingga dia berniat mengakhiri hidup Yang Lang hari ini juga. Sebab jika dibiarkan begitu saja, Yang Lang pasti akan menjadi masalah baginya di kemudian hari. Dan dari kedua tangan Shen Yuan muncul gelombang berbentuk cakram yang berputar berwarna merah kehitaman. Bahkan gelombang itu hingga membuat gejolak di langit tepat di atas mereka. Gelombang berbentuk cakram itu semakin membesar hingga mengenai batu besar di sebelah Yang Lang. Xiaoning terkejut karena gelombang itu dengan sangat mudahnya membelah dan menghancurkan batu itu. Xiaoning kali ini mulai putus asa, sebab dia tahu kalau mereka saat ini tidak akan bisa melarikan diri dari Shen Yuan. Sedangkan Yang Lang, dia mulai berpikir dan meminta alat yang berguna untuk menambah kecepatan kepada sistem. Sistem menawarkan jubah sonik sekali pakai yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik. Alat itu senilai 399 koin emas. Sistem menanyakan apakah Yang Lang akan menukarkan itu. Tentu saja Yang Lang langsung menukarkan benda itu, karena itu adalah benda yang dia butuhkan untuk saat ini. Setelah menukarkannya, Yang Lang langsung memakai jubah itu dan membuat Xiaoning terkejut dari mana Yang Lang mendapatkan benda seperti itu. Pesan sistem muncul. Pertukaran berhasil dan saldo poin saat ini adalah 1700. Tanpa memberitahu Xiaoning terlebih dahulu, Yang Lang langsung menarik tubuh Xiaoning dan langsung memeluknya yang membuat Xiaoning sangat terkejut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba Yang Lang melesat ke atas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sistem memperingatkan Yang Lang jika efek samping dari kecepatannya yang terlalu cepat adalah pakaiannya akan hilang. Melihat mereka berdua tiba-tiba menghilang dari sana dengan sangat cepat, kemarahan Shen Yuan semakin bertambah. Setelah kepergian Yang Lang, Shen Yuan, sang kepala keluarga Lang Yawang,
mengeluarkan perintah kepada klan Hao untuk memburu dan menghabisi. Xuan Rui dan yang lainnya sangat terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Shen Yuan. Shen Yuan juga mengatakan jika semua ras di dunia harus membantu dan tidak ada yang boleh tertipu oleh Yang Lang, si pelayan dari sekte Jet Lady. Itu karena dia telah menghabisi putra tercintanya. Itu sama saja menghina keluarga Wang. Jadi, dia meminta para pahlawan di dunia untuk membantunya untuk melenyapkan Yang Lang bersama-sama. Setelah mengetahui pengumuman yang dikeluarkan oleh Shen Yuan, Xuan Rui berkata, setiap patriark dari 4 klan besar hanya dapat mengeluarkan perintah penghabisan untuk klan Hao sekali dalam seumur hidup. Dan Wang Shen Yuan benar-benar menggunakannya pada Yang Lang. Semua keluarga dengan 10.000 nama keluarga di dunia harus bekerja sama tanpa syarat saat menerima perintah ini. Ini juga merupakan keyakinan bahwa klan dapat bersaing dengan sekte. Ini masalah besar. Apa yang akan dihadapi oleh Yang Lang? Sedangkan saat ini, Yang Lang masih melayang dengan Shao Ning yang masih berada dalam gendongannya. Dia meminta untuk diturunkan, namun Yang Lang tidak tahu bagaimana caranya untuk mendarat. Dan itu adalah sebuah pengejaran yang sangat gila-gilaan dari seluruh dunia seni bela diri. Setelah pengumuman dari Shen Yuan, Xuan Rui melakukan kultivasi untuk melakukan komunikasi. Setelah itu, Xuan Rui menyapa seseorang. Dia menyapa Good Venerable Chang Yuan dan memohon untuk bertemu dengannya. Dan terlihatlah Pak Tua Good Venerable Chang Yuan. Xuan Rui mengatakan jika para murid sekte menangis dan berterima kasih kepada Good Venerable karena telah menyelamatkan sekte Jet Lady pada saat yang kritis. Namun saat ini, Shen Yuan telah mengeluarkan perintah klan Hao untuk mengejar dan menghabisi. Yang Lang memiliki kebaikan yang besar untuk sekte Jet Lady. Jadi, Xuan Rui memohon kepada Good Venerable untuk membantu dan menyelamatkan hidupnya. Good Venerable berkata, "Hah? Perintah penghabisan dari sekte klan Hao?" Tampaknya keluarga Wang bertekad untuk tidak melepaskannya sampai mencapai tujuannya. Xuan Rui, kamu dapat melihat bahwa ada 3 titik kekuatan di dunia dan sekte Tauku hanyalah salah satunya. Klan dengan 10.000 nama keluarga sangat luas dan tidak ada habisnya, dan jika ingin menghentikannya, aku khawatir sekte Shende tidak akan berdaya. Xuan Rui bertanya, apakah tidak ada cara untuk menghentikan mereka mengejar dan menghabisi Yang Lang? Sebab yang dilakukan oleh Yang Lang hanyalah untuk menyelamatkan sekte Jet Lady. Jika demikian, maka generasi muda hanya bisa memimpin sekte Jet Lady untuk bertarung sampai orang terakhir. Good Venerable mengatakan jika Xuan Rui sudah menjadi master sekte. Jadi, kenapa dia masih sangat cemas? Good Venerable hanya mengatakan bahwa mengandalkan sekte Shende tidak akan membantu. Tapi, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membantu. Meskipun klan tidak memandang sekte Daois, mereka tetap harus memberikan wajah kepada Istana Naga. Mendengar Istana Naga, Xuan Rui bertanya-tanya, mungkinkah Good Venerable akan ke sana? Good Venerable meminta Xuan Rui untuk menunggunya pergi ke kota Yunsang untuk mencari solusi. Dan selama itu, Xuan Rui tidak boleh bertindak gegabah supaya tidak memperburuk keadaan. Dan untuk Yang Lang, dia dapat bertahan dari bantuan Istana Naga. Xuan Rui pun terdiam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Panel berpindah.
terlihat di sebuah kota. Di sana terpasang poster pencarian Yang Lang dan Xuan Rui. Dalam poster itu tertulis bahwa imbalan untuk mereka berdua sangatlah tinggi. Salah satu orang yang melihat poster itu mengatakan bahwa mereka berdua hanyalah sepasang pria dan wanita yang kawin lari. Tiba-tiba kaki orang itu diinjak oleh seseorang, dan yang menginjak itu langsung lari yang membuat orang itu sangatlah marah. Ternyata mereka itu adalah Yang Lang dan Shao Ning. Setelah sampai di sebuah gang, Shao Ning yang dari tadi ditarik tangannya oleh Yang Lang langsung meminta untuk dilepaskan. Dia masih terlihat sangat marah. Bahkan Shao Ning melampiaskan amarahnya kepada Yang Lang. Kemudian Yang Lang menyuruh Shao Ning untuk diam, sebab jika dia terus berbicara keras seperti itu, mereka pasti akan ketahuan. Yang Lang juga bertanya kepada Shao Ning kenapa dia menginjak kaki orang itu. Namun Shao Ning mengatakan jika orang itu bicara omong kosong, jadi dia harus diberikan pelajaran. Yang Lang heran, biasanya Shao Ning berpikir rasional. Namun kali ini kenapa dia impulsif? Dalam hati Yang Lang, aneh, mengapa tangan kanan emas tidak berfungsi? Bagaimana cara mengisi dayanya? Aku tidak bisa mengalahkannya, bahkan jika aku ingin berjuang keras. Pesan sistem pun muncul. Daya saat ini adalah 1%, dan keterampilan tangan kanan emas tidak dapat diaktifkan. Harap isi daya sesegera mungkin. Tak lama kemudian, orang-orang yang diinjak kakinya oleh Shao Ning tadi menemukan mereka. Shao Ning panik karena mereka telah ditemukan. Namun Yang Lang menarik tangan Shao Ning dan menemukan sebuah cara. 3 orang itu mendekat sembari membawa senjata. Namun salah satu dari mereka menghentikan langkahnya karena melihat sesuatu di depannya. Dan yang dilihat itu adalah Yang Lang dan Shao Ning yang sedang melakukan sesuatu di sana. Dan itu langsung membuat orang-orang itu terkejut. Mereka berdua benar-benar melakukannya. Shao Ning pun tak mencoba untuk menolak, bahkan pipinya pun malah memerah. Namun mereka bertiga tidak mudah dibodohi. Mereka mengetahui kalau itu hanyalah akting yang dilakukan oleh Yang Lang. Bahkan setelah mereka mengatakan itu, Yang Lang masih belum melepaskan Shao Ning. Salah satu dari mereka mengatakan kalau itu percuma saja. Mereka tidak akan bisa ditipu. Shao Ning kesal. Dia tahu kalau metode seperti itu tidak akan berhasil. Namun Yang Lang masih saja melakukannya. Bukannya menyesal karena metodenya tidak berhasil, Yang Lang justru terlihat menikmatinya. Jangan khawatir, ini jelas berhasil, ucap Yang Lang sembari tersenyum. Yang Lang yakin jika dia berhasil karena berkat apa yang dia lakukan dengan Shao Ning telah menambah daya energinya hingga mencapai 80%. Tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Yang Lang, mereka pun langsung maju menyerang. Terlihat hiruk-pikuk orang-orang yang berjalan di tengah kota. Tiba-tiba terjadi ledakan di salah satu gang dan membuat salah satu orang penyerang tadi terlempar. Hal itu tentu saja membuat semua orang sangat terkejut. Melihat kekuatan dari Yang Lang yang sangat mengerikan, orang itu gemetar ketakutan dan meminta untuk diselamatkan. Dengan sombongnya, Yang Lang mengatakan jika orang lemah seperti dia masih saja menginginkan hadiah dengan menangkapnya. Karena keributan yang dibuat oleh Yang Lang sebelumnya, orang-orang jadi mengetahui keberadaan Yang Lang dan langsung berlari ingin menangkap Yang Lang karena ingin mendapatkan hadiah yang sangat banyak dari keluarga Wang. Shao Ning pun sangat terkejut melihat Yang Lang dikejar oleh banyak orang. Karena jumlah orangnya terlalu banyak,
Yang Lang pun langsung menarik tangan Shao Ning dan mengajaknya kabur. Sebab untuk melawan orang sebanyak itu, dia tidak akan sanggup. Yang Lang kesal, sebab saat dia melarikan diri melewati atap rumah, orang-orang itu melemparinya dengan benda-benda yang mereka bawa. Itu dikarenakan mereka tak bisa mengejarnya di atas. Karena panik, Yang Lang pun tidak memperhatikan pijakannya. Dia pun akhirnya terjatuh. Saat sampai di bawah, mereka berdua sudah dikepung oleh banyak orang. Yang Lang masih tetap tak melepaskan pegangan tangannya dari Shao Ning karena dia ingin melindunginya. "Cih, minggir, jangan paksa aku melakukan tindakan," ucap Yang Lang. Namun kelihatannya orang-orang itu sudah dibutakan oleh hadiah. Mereka sama sekali tidak takut dengan ancaman dari Yang Lang. Shao Ning menyesal karena dia pergi tanpa membawa pedangnya. Jika dia membawanya, mereka tidak akan kesulitan seperti ini. Sebab dia bisa terbang menggunakan pedang itu. Namun Yang Lang berpikir lain. Dia berusaha akan membuka jalan dengan menggunakan sedikit kekuatannya, dengan berusaha tidak akan menyakiti mereka semua. Tiba-tiba dari arah kerumunan manusia itu, ada yang mengatakan kalau geng api telah datang. Sontak saja mereka ketakutan dan berlari. Mereka tak percaya geng api memasuki kota di siang bolong seperti ini. Yang Lang dan Shao Ning pun bingung dengan kelakuan mereka yang tiba-tiba saja berlari meninggalkan mereka berdua. Karena yang datang adalah gerombolan perampok, jadi kali ini Yang Lang tidak akan ragu-ragu lagi untuk menyerangnya. Namun dari balik kepulan asap ada seseorang yang mengatakan kalau dia sebelumnya tak percaya jika saudaranya ada di kota itu. Dan ternyata berita itu memang benar. Yang Lang terkejut. Dia seperti mengenali suara itu. Ternyata benar. Itu adalah suara Wanru. Dia datang dengan mengendarai seekor kuda. Siapakah sebenarnya Wanru ini? Kenapa dia bisa ada di sana? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.